Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali, insyaallah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh seperti ini, tidak mengapa. Yang penting dengan keadaan yang seperti ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua, bahwasanya memang pembelajaran dengan offline, dengan cara tatap muka itu lebih efektif daripada pembelajaran secara online seperti ini. Maka dari itu, insya Allah nanti ketika keadaan sudah membaik, mari kita hargai itu semua, kita syukuri itu semua dengan kalian tetap bersemangat untuk hadir ke sekolah, tetap bersemangat untuk hadir ke pembelajaran secara tatap muka yang diselenggarakan oleh SKB Sukoharjo. Jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin kalian ogah-ogahan, kalian bermalas-malasan, hanya mungkin karena sesuatu hal yang mungkin itu tidak begitu penting sampai kalian harus merelakan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu di pendidikan yang sudah kalian tentukan tersebut. Baik, itu jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa menjalani aktivitas kehidupan ini dengan biasanya seperti biasa, dan kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang kita alami saat ini. Baik, untuk anak-anakku kelas 10 Pendidikan Kesetaraan SKB Sukoharjo paket C pada kesempatan minggu yang lalu, pertemuan yang pertama, yang perdana untuk pembelajaran secara jarak jauh, kita mengawali dengan ini kita mempelajari modul yang ketiga, terkait dengan keteladanan sang tokoh, atau untuk memudahkan kita di dalam memahami modul yang ketiga ini, intinya kita akan mempelajari tentang buku biografi. Kemarin sudah Pak Eko sampaikan bahwasanya buku biografi kemarin ini teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat, tentang kelahirannya, tentang pendidikannya, karirnya, keteladanan, keistimewaan maupun permasalahan yang dihadapi oleh tokoh di dalam kehidupannya, dan karya-karya yang sudah dipublikasikan. Ini adalah pengertian dari buku biografi secara lengkap seperti itu. Atau mungkin ada yang bisa mengartikan bahwasanya biografi itu adalah buku yang menceritakan sejarah hidup seorang tokoh, itu pun juga tidak masalah seperti itu. Kemudian pada kesempatan minggu yang lalu pula kita sudah membicarakan tentang menentukan keteladanan, keistimewaan, serta permasalahan. Pak Eko ulang kembali bahwasanya ketika kita akan menentukan keteladanan seorang tokoh, tentunya yang bisa kita teladani, tidak semua apa yang dilakukan oleh seorang tokoh yang dimunculkan di dalam biografi itu bisa kita teladani. Misalnya kemarin kita sudah membicarakan tentang kutipan biografinya Jenderal Sudirman. Di situ ada memperdalam ilmu agama. Bisa tidak kita teladani? Bisa. Kemudian di situ pula disebutkan membantu Soekarno-Hatta, pejuang lainnya untuk mengamankan persiapan kemerdekaan. Apa itu bisa kita teladani? Ya tentunya kalau tertuju pada objek yang ada, misalnya membantu Soekarno-Hatta dan pejuang lainnya, tentunya tidak bisa kita teladani karena kita sudah tidak bersama dengan Soekarno-Hatta.
Kita sudah tidak bersama dengan pejuang-pejuang kemerdekaan pada waktu itu. Apa yang bisa kita teladani, apa yang kita bisa petik pelajaran dari poin yang ketiga ini, membantu Soekarno, Hatta, dan pejuang lainnya? Ya intinya membantu pemimpin, membantu seorang pemimpin di mana kita berada demi mewujudkan cita-cita bersama. Misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan, mari kita bantu pemimpin kita, pemimpin perusahaan kita. Misalkan kalian ada yang menjadi seorang guru, misalkan guru TK atau guru SD, ya, kalian membantu kinerja dari kepala sekolah kalian demi mewujudkan cita-cita bersama, ya, menciptakan, mewujudkan visi misi yang ada di dalam sekolahan tersebut, seperti itu. Jadi tidak serta-merta apa yang ada di dalam diri seorang tokoh itu bisa kita teladani semuanya. Tentunya dikaitkan, disesuaikan dengan ya siapa diri kita saat ini. Kalau kita sebagai seorang pelajar, ya tentunya memperdalam ilmu agama, belajar yang giat, itu yang bisa kita teladani. Kalau berperang melawan penjajah itu pun tidak bisa kita teladani, hanya saja kita kiaskan dengan ya mempertahankan, mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus memiliki sikap nasionalisme, seperti itu. Tidak harus berperang melawan penjajah. Itu terkait dengan keteladanan. Kemudian terkait dengan kemenarikan atau keistimewaan seorang tokoh. Kemarin sudah kita sampaikan. Di situ ada keistimewaannya Jenderal Sudirman. Banyak sekali di situ yang intinya keistimewaan itu sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Ya, istimewa. Jarang sekali orang yang memiliki kemampuan untuk itu, misalkan memiliki titik taktik bergerilya untuk melawan penjajah, itu pun tidak semua pejuang mempunyai taktik seperti itu, hanya beberapa orang saja. Dikenal sebagai pemimpin yang pintar untuk bernegosiasi, itu pun juga tidak semua orang memiliki keterampilan seperti itu. Jadi keistimewaan itu ya sesuatu yang istimewa, artinya tidak semua orang memiliki keterampilan yang sama dengan orang tersebut. Ya, Pak Eko analogikan ketika kalian membeli makanan, misalkan makanan atau ingin membeli mobil misalkan atau motor, di situ disampaikan kondisinya istimewa. Artinya apa? Memang kondisi mobil tersebut jarang dimiliki mobil-mobil yang lain. Ya, seperti itu. Itu istimewa. Kemudian permasalahan yang dihadapi tokoh. Kemarin kita sudah membaca Jenderal Sudirman sebagai contoh dari kutipan biografinya. Di situ disebutkan permasalahan yang dihadapi Jenderal Sudirman adalah sekolah tempat ia mengajar ditutup oleh pemerintah Jepang. Ditutup, ini adalah suatu permasalahan. Sekolah Jenderal Sudirman sekolah di suatu tempat, kemudian sekolahan tersebut ditutup, berarti kan itu suatu permasalahan. Perang menghadapi musuh Belanda, Jepang, dan tentara sekutu, itu pun juga suatu permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Jadi permasalahan itu sesuatu yang memang harus dihadapi, dicari jalan keluar. Yang mengusik kenyamanan hati itu suatu permasalahan. Tetapi hendaknya kita ketika menghadapi suatu permasalahan itu tidaklah lari dari permasalahan itu, akan tetapi kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar. Kemudian menilai keteladanan, keistimewaan, dan permasalahan. Setelah kalian menemukan keteladanan, keistimewaan, atau kemenarikan dan permasalahan yang dihadapi tokoh dalam teks biografi, dalam hal ini adalah teks biografinya Jenderal Sudirman, kemudian kalian diminta untuk menilai hal-hal tersebut. Bagaimana penilaian Anda terhadap ketiga hal yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman dalam teks biografi tersebut? Tentu merasa bangga dan kagum, bukan? Nah, lantas bagaimana cara menilai keteladanan tokoh dalam teks biografi? Ini di dalam buku kalian disampaikan cara-cara yang harus ditempuh untuk memahami keteladanan
tokoh di dalam biografi. Yang pertama, untuk agar kalian bisa memahami keteladanan tokoh dalam biografi, yang pertama adalah mendata peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Ya, mendata peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, hal-hal yang terkait dengan tokoh. Ya, baik itu peristiwa yang menyangkut pada dirinya sendiri maupun peristiwa-peristiwa yang menyangkut orang lain. Itu kalian catat, kalian data. Kemudian setelah kalian mendata peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, langkah selanjutnya adalah mendata bagaimana cara tokoh tersebut menghadapi kesulitan dan problematika hidupnya. Ya, terkadang peristiwa yang dialami antara orang yang satu dengan orang yang lain itu sama. Akan tetapi cara menyelesaikan permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang dialaminya itu setiap orang itu berbeda-beda. Jadi mendata peristiwa yang dialami tokoh, kemudian mendata bagaimana cara tokoh menghadapi kesulitan atau problematika hidupnya. Kemudian yang ketiga, mendata sikap-sikap konsisten tokoh dalam menghadapi kesulitan dan problematika hidup. Yang kedua ini tadi kalian mendata bagaimana tokoh itu menghadapi kesulitan atau problem-problem yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian kalian pilih mana yang tokoh itu lakukan dengan cara yang konsisten. Konsisten itu terus-menerus. Ketika menghadapi suatu permasalahan dengan sabar, kemudian diulang dengan permasalahan yang lain, dia sabar lagi. Diikuti dengan permasalahan-permasalahan yang lain, dia tetap sabar. Nah itu sikap yang sabar itu adalah merupakan sikap yang konsisten. Artinya tidak mudah berubah sikap seperti itu. Ketika menghadapi suatu permasalahan, dia menentukan dengan cara yang bijak, mengambil opsi-opsi yang bisa menguntungkan. Kemudian datang permasalahan yang lain, dia ikuti dengan cara yang bijak lagi, dan lain seterusnya. Bijak, konsisten itu namanya. Jadi terus menerus berkesinambungan dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan hidup. Kemudian yang terakhir, cara yang harus ditempuh untuk memahami keteladanan tokoh di dalam teks biografi adalah menyimpulkan keteladanan tokoh dalam menghadapi kesulitan dan problematika hidupnya. Akan tetapi ketika kalian menyimpulkan keteladanan, ya harapannya kalian tidak melakukannya sama persis seperti apa yang ada di dalam pendataan kalian. Artinya apa? Disesuaikan, ya, seperti yang Pak Eko sampaikan di awal tadi, disesuaikan dengan keadaan kita saat ini. Ya, kalau di situ misalkan tokoh di dalam menghadapi permasalahan hidup, dia selalu mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Sang Pencipta. Menghadapi permasalahan seperti apapun, baik kecil maupun yang, dia tidak lupa untuk selalu berdoa. Itu bisa kita teladani. Ya, ketika dihadapkan pada suatu hal yang memang benar-benar sulit, misalkan bertempur melawan penjajah, dia tidak melawan dengan sikap emosi, tapi mengedepankan jalur negosiasi. Apa yang bisa kita teladani dari itu? Ya, ketika kita menghadapi masalah dengan orang lain, kita harus menyelesaikan dengan kepala yang dingin, tidak dengan emosi. Kita mengedepankan untuk jalur melalui musyawarah. Itu yang bisa kita teladani. Kemudian yang selanjutnya, mengungkapkan isi pokok informasi keteladanan, keistimewaan maupun permasalahan. Setelah kalian mengetahui keteladanan, keistimewaan atau kemenarikan dan permasalahan yang dimiliki tokoh di dalam biografi, dalam hal ini adalah contohnya Jenderal Sudirman, Anda diminta melengkapi dengan informasi lainnya seperti kelahiran tokoh, pendidikan maupun karir tokoh. Ini adalah isi pokok informasi. Nah, coba kalian di sini ada contoh tokoh yang lain. Untuk menentukan isi informasi tersebut, coba baca teks biografi Ki Hajar Dewantara berikut dengan cermat,
Kemudian catatlah hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran, pendidikan, karir maupun yang lain sebagainya. Ini ya. Nanti bisa kalian buka buku kalian atau kalian bisa mencarinya sendiri di biografi Ki Hajar Dewantara. Biografi setelah itu nih ya, ada ya kelahiran terkait dengan Ki Hajar Dewantara itu ya, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama aslinya adalah Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau keturunan dari Keraton Yogyakarta. Pada umur 40 tahun beliau mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ini terkait dengan informasi seputar kelahiran tokoh. Seperti ini caranya. Kemudian bagaimana latar belakang pendidikannya ya. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ELS yang dulu merupakan sekolah dasar Belanda. Selanjutnya beliau juga melanjutkan sekolah di Stovia yang merupakan sekolah dokter untuk Bumi Putra. Tetapi selama sekolah di Stovia beliau tidak sampai tamat dikarenakan sakit. Ini terkait dengan latar pendidikan. Kemudian ada karirnya, di situ disebutkan pernah bekerja menjadi wartawan di berbagai media cetak. Pada tahun 1908 beliau aktif sebagai pengurus organisasi Budi Utomo. Setelah masa kemerdekaan beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini terkait dengan informasi yang terkait dengan karir dari Ki Hajar Dewantara. Keteladanan, beliau tidak memakai gelar nama kebangsaannya lagi karena dikarenakan beliau ingin menjadi dekat dengan rakyat. Nah, itu. Biografi Ki Hajar Dewantara memang penuh pengabdian kepada bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita teladani? Itu sikap nasionalisme, ya, mencintai tanah dan kebangsaan negara Indonesia. Sudah banyak sekali hal bermanfaat yang dilakukan oleh beliau. Apa yang bisa kita teladani? Ya, kita sebagai manusia berusaha untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Kemenarikan atau keistimewaan dari Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara bisa menulis yang berisi kritikan terhadap penjajah Belanda. Tidak semua pejuang di Indonesia bisa menulis dengan berisi kritikan-kritikan untuk penjajahan Belanda. Ya, ada yang spesialis untuk mengangkat senjata, ada yang spesialis untuk diplomasi. Termasuk Ki Hajar Dewantara ini adalah pejuang dari jalur negosiasi, musyawarah, tidak mengangkat senjata. Kemudian permasalahan di sekolah Stovia, tidak lulus karena sakit tetapi tidak patah semangat. Karena tulisannya itu beliau dibuang ke Pulau Bangka sebagai hukuman pengasingannya oleh pemerintah Belanda. Ya, ini hampir sama dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hanya saja untuk tokohnya itu berbeda. Yang baru tadi ya, di situ Pak Eko sampaikan cara-cara yang harus kalian tempuh untuk bisa memahami keteladanan tokoh yang disampaikan melalui biografi. Nanti bisa kalian putar kembali video yang Pak Eko sampaikan ini. Baik, besok pada kesempatan yang selanjutnya kita akan mencoba untuk menyusun kembali teks biografi, kemudian dilanjutkan dengan unit yang kedua. Jadi satu modul ini usahakan untuk 3-4 pertemuan bisa selesai. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.